Bismillahirrahmanirrahim. Inna awwalan nas membada salam qoblal kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Asram Al-Furqan, hari ini kita akan belajar tentang fi'il amr. Jadi fi'il amr ini dalam pembelajaran sorof kita itu adalah fi'il ketiga ketika kita mempelajari tentang sorof. Yang pertama ada fi'il madi, fi'il mudhari', kemudian yang terakhir ada fi'il amr. Jadi kita setelah mempelajari fi'il madi, mudhari' baru mempelajari fi'il amr. Sedikit kita ulang kembali tentang fi'il. Fi'il dalam kitab Mukhtasar Jiddan karangan Sayyid Ahmad Zaini Dahlan, beliau mengatakan fi'lun huwa kullu kalimatin dallat ala ma'nan waqtarunat bi zamanin wad'an. Fi'il adalah segala kalimat atau semua kalimat dallat ala ma'nan yang menunjukkan atas suatu makna, waqtarunat, dan makna tersebut, kalimat tersebut waqtaronat bi zamanin wad'an, itu harus berhubungan atau mengandung waktu. Jadi fi'il itu adalah kata kerja yang di dalamnya ada waktu. Sedangkan zaman itu ada tiga. Ada zaman madin, ada zaman hal, dan ada zaman istiqbal. Zaman yang lalu, zaman hal yang sekarang sedang dilakukan, dan zaman istiqbal, yaitu zaman yang akan dilakukan. Dan fi'il amr, hari ini kita belajar tentang fi'il amr. Fi'lul amri. Jadi hari ini kita belajar tentang fi'il amr. Sedangkan fi'il amr ini dia hanya memiliki satu zaman, yaitu zaman mustaqbal. Mustaqbalun. Zaman mustaqbal. Zaman mustaqbal adalah zaman atau waktu yang belum dikerjakan atau akan dikerjakan. Dalam bahasa Indonesia itu akan. Kalau madi itu telah, kalau hal itu sedang, kalau mustaqbal itu akan. Nah, fi'il amr ini sesuai dengan dari namanya, fi'lul amri atau fi'il al-amr, perintah. Fi'il amr itu perintah. Sebagaimana pengertian fi'il amr sendiri adalah huwa kullu fi'lin yutlabu bihi husuli syai'in fi zamanil mustaqbal. Jadi fi'il amr adalah semua atau setiap fi'il yang meminta. Jadi di sini fi'il amr ini meminta kepada seorang fa'il, kepada seorang pelaku. Jadi dia meminta kepada seseorang untuk mengerjakan sesuatu. Kita kasih contoh dari fi'il amr ini. Contohnya itu fa'ala yaf'ulu, dan fi'il amrnya adalah uf'ul. Jadi ini fi'il madi fa'ala, fi'il mudhari'nya yaf'ulu, fi'il amrnya uf'ul. Ketika dia fa'ala, itu artinya telah mengerjakan atau telah melakukan. Yaf'ulu akan melakukan atau sedang melakukan. Sedangkan uf'ul, fi'il amr tadi, sebagaimana pengertiannya tadi, kullu fi'lin yutlabu bihi husulu syai'in fi zamanil mustaqbal. Dia meminta suatu pekerjaan. Contohnya uf'ul. Meminta di sini sebagaimana dari artinya secara harfiah amr, perintah. Jadi memerintahkan seseorang. Uf'ul, kerjakanlah. Kita memberikan orang pekerjaan, kerjakanlah ini. Atau ketika kita meminta seseorang untuk memukul sesuatu, idrib, pukullah. Itu fi'il amr. Setidaknya kita mengulangi dulu sementara, mengulangi sedikit tentang apa itu fi'il. Jadi fi'il amr mengandung zaman mustaqbal atau zaman yang belum akan. Nah, untuk fi'il sendiri kita hapus ini, kita jelaskan tadi. Pertama, kita bahas yang tiga dulu dari perintah untuk laki-laki. Anta, kamu laki-laki, antuma, kamu dua laki-laki, dan antum, kamu kalian laki-laki. Artinya banyak orang yang kita perintahkan. Untuk anta, contohnya dari kalimat uf'ul. Fi'il amr itu dalam hukum nahunya itu mabni, dia tidak akan pernah berubah. Dia mabni. Ketika dia antah, maka mabninya dengan sukun.
Dia tidak akan pernah berubah meskipun dimasukkan apapun di depannya. Dia tetap uf'ul dengan tanda sebagai sukun. Alamatul wazni atau alamatul fi'il amr itu ada di wazan atau sukun. Jadi dia mabni, alamat fi'il amrnya. Ini kalau untuk anta. Jadi ketika kita menyuruh seseorang laki-laki, satu orang laki-laki, kalau kita menyuruh melakukan sesuatu, memerintahkan dia untuk melakukan suatu pekerjaan, kita bisa mengatakan uf'ul ya sahibi, kerjakanlah wahai sahabatku. Uf'ul ya fulan, kerjakanlah wahai fulan. Begitu ketika kita menyuruh atau memerintahkan satu orang laki-laki. Ketika kita memerintahkan dua orang laki-laki, itu mabninya itu akan berubah menjadi uf'ula dengan penambahan huruf alif di belakangnya. Ini menandakan bahwa yang kita perintahkan itu adalah dua orang laki-laki. Jadi ketika kita memerintahkan ada dua orang teman kita laki-laki, kita memerintahkan dia untuk mengerjakan sesuatu. Wahai temanku, ya sohiba, uf'ula, kerjakanlah kalian berdua laki-laki. Kita memerintahkan dua orang teman kita yang laki-laki. Ingat, ini untuk antumah laki-laki, antah antuma untuk yang laki-laki. Ini mabni dengan mabni atau tetap dengan alif, dengan huruf alif. Karena alamat mabninya, alamat daripada untuk antuma itu adalah alifnya. Lalu yang terakhir untuk laki-laki itu ada uf'ulu, ketika kita memerintahkan banyak orang laki-laki atau ada tiga atau lebih. Jadi dalam bahasa Arab kita ada namanya mufrad, satu orang, musanna itu dua orang, dan jamak, tiga atau lebih. Nah ini untuk jamak laki-laki, ar-rijal atau kalian. Uf'ulu ya muslimun, kerjakanlah wahai orang-orang muslim. Begitu. Ketika kita memerintahkan banyak orang muslim laki-laki, kita memerintahkan banyak orang laki-laki, maka menggunakan mabninya atau tetapnya itu dengan huruf waw. Uf'ulu, kerjakanlah. Bisa juga kita rubah jadi idribu, pukullah kalian rame-rame. Jadi kita memerintahkan mereka untuk memukul. Jadi kita memerintahkan ketika ada tiga atau lebih laki-laki untuk mengerjakan sesuatu pekerjaan. Karena fi'il amr ini, fi'il itu hanya untuk perkata kerja, dan amr itu untuk merintah. Lalu yang berikutnya, kita akan membahas ketika kita memerintahkan seorang wanita. Jadi sedikit kita bahas bahwasanya fi'il amr ini hanya berlaku untuk mukhatab, untuk orang yang kita ajak bicara. Tidak bisa dengan ghaib, tidak bisa dengan menyuruh dia. Jadi kita tuh menyuruh itu yang di depan mata kita atau yang kita ajak bicara. Sebagaimana dalam pelajaran bahasa Arab itu kita ada tiga dhamir, yaitu mukhatab, ghaib, dan mutakalim. Nah, yang bisa dikasih dengan yang bisa memakai fi'il amr itu hanya mukhatab. Mukhatab itu ada anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna. Nah, kali ini kita akan membahas ketika kita memerintahkan seorang wanita. Kita menggunakan kalimat uf'ul. Nah, perbedaan ketika kita memerintahkan seorang laki-laki dengan seorang wanita adalah mabninya. Ketika kita memerintahkan seorang wanita, maka kita menggunakan mabni atas ya. Jadi uf'uli gitu. Kerjakanlah wahai Fatimah. Uf'uli ya Fatimah. Uf'uli ya Aisyah. Jadi kita memerintahkan seorang perempuan untuk mengerjakan sesuatu. Kalau tadi laki-laki itu memerintahkannya dengan kalimat uf'ul, cukup disukunkan. Kalau untuk wanita kita memerintahkannya dengan kalimat uf'uli. Kerjakanlah dengan kalimat ada penambahan ya, mabninya atas ya. Ini ketika kita memerintahkan seorang perempuan. Jika kita memerintahkan dua orang perempuan, maka dia kalimatnya itu
Ya, kalimatnya sama seperti ketika kita memerintahkan laki-laki, yaitu dengan menggunakan kata uf'ula atau idriba dengan alif. Musanna tadi, musanna atau untuk dua orang, itu alif sebagai tandanya, alamat daripada tanda daripada musananya, memerintahkan dua orang. Uf'ula, kerjakanlah wahai uf'ula ya Fatimah wa Aisyah, kerjakanlah wahai Fatimah dan Aisyah. Begitu juga ketika kita menggunakan kalimat lain, idriba, pakai ada alifnya. Bisa kita kasih contoh sedikit? Idriba. Uf'ula, lam ditambah alif. Idriba, ra ditambah alif. Kalimat terakhirnya kita tambah alif. Huruf terakhirnya kita ditambahkan alif. Jadi ini mabni atas alif untuk menunjukkan bahwa yang kita perintahkan tersebut adalah dua orang. Lalu yang terakhir itu ada antunna. Itu menunjukkan bahwasanya kita memerintahkan banyak orang perempuan, 3 atau lebih, 3, 4, 5 sampai seterusnya. Dari 3 sampai seterusnya, ketika kita memerintahkan sebuah pekerjaan atau sebuah perintah kepada seorang, maka kita akan menggunakan kalimat uf'ulna dengan mensukunkan huruf akhir kemudian ditambah huruf nun. Bisa kita contohkan dengan yang lain. Contoh idrib tadi, idribna dengan menambahkan huruf nun di belakangnya, dia tetap uf'ul sukun tapi ditambahkan huruf nun. Nah, uf'ulna menunjukkan bahwa kita memerintahkan banyak perempuan. Nah, di sini menunjukkan antunna. Begitu juga ketika kita merubahnya menjadi kalimat lain. Contoh idrib, idribna. Kita rubah lagi dari menjadi kalimat lain. Contoh iftah, iftahna. Tinggal menambahkan huruf na-nya. Itu ketika kita memerintahkan banyak perempuan. Jadi satu orang atau mufrad untuk perempuan itu menambahkan huruf ya. Untuk dua orang perempuan itu sama seperti yang dua orang laki-laki tadi dengan menambahkan alif. Dan untuk banyak orang, 3 atau lebih perempuan yang kita perintahkan, maka itu akan menambahkan huruf nun di belakangnya. Untuk penjelasan fi'il amr mungkin sampai di sini. Jikalau ada yang bisa dipahami, alhamdulillah. Jikalau memang ada yang kurang paham, bisa bertemu lagi dengan kami di video selanjutnya. Mungkin sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.